Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanata Abdi Wicaksana dengan NIM 20104111155. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas E. Di sini pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai hindari perbuatan syirik dan bahayanya bagi manusia. Nah, secara etimologis, syirik yaitu berasal dari kata syaraka yasyriku syirkun, dan yang artinya bersekutu lebih dari satu. Nah, selanjutnya yaitu secara terminologis. Nah, secara terminologis yaitu syirik artinya mentuhankan lebih dari satu. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk syirik. Bentuk yang pertama yaitu menyembah selain Allah, namun dirinya menyatakan Islam. Lalu contohnya, sholat menghadap batu atau menghadap ke pohon besar yang dipercayai oleh masyarakat. Lalu bentuk yang lain yaitu perbuatan kecil yang sering tidak kita sadari. Contohnya seperti pergi ke dukun dan kita percaya kepada dukunnya atau kita mempercayainya. Contoh lain yaitu memberi sesajen pada batu atau pohon, memberi sesajen pada perempatan, dan letak kesyirikannya adalah mereka percaya bahwa jika tempat tertentu tidak diberi sesajen, maka terjadi malapetaka. Padahal Allah lah yang maha pemberi keselamatan kita. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu jimat, larung sesaji, pergi ke makam, dan meminta sesuatu hewan kupu. Syirik yang modern saat ini adalah astrologi. Astrologi ini ramalan yang dilihat dari rasi bintang atau yang disebut zodiak atau biasa disebut zodiak. Nah, penyebab syiriknya seseorang yaitu yang pertama ilmu agama yang kurang mendalam dan yang akan melahirkan keimanan dan menjadi sebuah benteng. Lalu yang kedua yaitu dari faktor ekonomi. Misalkan seseorang yang miskin, mereka akan jenuh dalam kemiskinan dan mencari jalan pintas lain. Contohnya jalan pintas inilah yang disukai oleh setan sehingga mudah terpengaruh. Nah, selanjutnya Rasulullah dalam menangkal syirik yaitu dengan persuasif, dengan mengajak, merangkul, dan diskusi seperti berdakwah. Lalu tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Dan beliau melarang kita dari melakukan kuburan sebagai tempat beribadah kita. Nah, dan selanjutnya yaitu solusi terhadap kesyirikan, yaitu kita harus mengetahui hal yang mendorong kepada kesyirikan. Solusi perspektif syirik di masa kini. Contohnya yang pertama, memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Lalu yang kedua, bekerja keras dan berdoa dan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, meyakini tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibanding kekuasaan dan kekuatan Allah. Lalu yang keempat yaitu ikhlas dalam melakukan amal ibadah atau amal kebaikan. Nah, kesimpulannya yaitu syirik itu kepercayaan terhadap suatu benda. Orang yang mempercayai hal tersebut dinamakan syirik. Dan orang syirik itu menyembah dan mengakui adanya Tuhan selain Allah. Atau
menyamakan sesuatu dengan Allah. Dan sikap syirik dapat merusak, bahkan menggugurkan akidah Islam. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati jangan sampai gerak hati, ucapan, dan perbuatan kita terbawa ke dalam kesyirikan. Baik, cukup sampai di sini untuk materi hindari perbuatan syirik yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.